Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi kita pada hari ini, hari Rabu 22 Juli 2020, minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih dapat beraktivitas, kita masih dapat melakukan segala sesuatunya, itu karena kebaikan Tuhan. Maka dari itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah melimpah di dalam kehidupan kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, diri kita, untuk menyambut kehadiran Tuhan. Maka dari itu, marilah kita berdiri, kita menghadap Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin memulai peribadahan kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya peribadahan ini, agar dapat berjalan dengan lancar dan juga Engkau berkenan menerima ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 28 ayat 7 hingga 9. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Dipersilakan duduk.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita masuk ke dalam pemberitaan firman. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami ya Tuhan masing-masing, sehingga kami dapat berkonsentrasi hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari 1 Petrus 4, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, yang menyatakan, "Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan adalah Bapa kita. Layaknya orang tua, Tuhan mengajarkan juga kepada kita untuk menjadi anak-anak yang taat. Kita dituntut untuk taat sepenuhnya kepada Dia. Hal tersebut dikarenakan Tuhan tidak pernah mentolerir pengkhianatan kita. Dengan kata lain, saya ingin menyampaikan bahwa harga dari sebuah ketaatan ialah siap menderita. Selain daripada itu, menjadi anak-anak Tuhan juga sama artinya dengan meneladani jalan yang Ia tempuh, meneladani tindak kasih-Nya,
meneladani tindak kepeduliannya, dan yang paling penting, meneladani perjalanannya yang tidak pernah lepas dari beban, dari penderitaan, atau bahasa Kristianinya, salib. Berbicara tentang meneladani, kira-kira kita sanggup nggak? Pasti beberapa dari kita mengatakan, saya sudah melakukannya. Saya ingin bercerita sedikit Bapak Ibu. Ini baru terjadi semalam. Jadi ketika saya ada sesuatu hal yang tidak sependapat dengan apa yang sudah saya lakukan. Maksudnya kayak saya melakukan sesuatu tetapi di akal pikiran saya itu tidak sependapat gitu. Misalnya seperti itu. Nah, saya harus meminta pendapat kepada orang lain. Nah, jadi saya menelpon teman saya meminta pendapat dia, dan dia menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Terus ketika saya mendengarnya, tentu saya memprosesnya. Sebetulnya saya setuju dengan apa yang dia katakan. Tetapi ya mungkin ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, terus dia mengatakan seperti ini. Sudah puas? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, puas kok puas. Benar puas? Dia bilang gitu. Sekarang satu pertanyaan saya. Bisa nggak kamu ngelakuinnya? Bisa nggak itu terlaksana? Bisa nggak kamu menindaklanjutinya? Jangan cuman iya. Jangan cuman minta pendapat. Jangan cuman dengar, tapi tidak terlaksana. Percuma saya panjang lebar ngomong. Di situ saya langsung ketawa. Karena ya ketika saya minta pendapat, saya tidak berharap bahwa saya melakukan apa yang dia katakan. Pendapat itu hanya menenangkan diri saya saja. Balik lagi ke renungan kita. Seperti apa yang sudah saya ceritakan, terkadang hidup kita juga seperti itu. Jangan bilang diri kita Kristen. Bila kita mendengarkan tanpa melaksanakan, jangan bilang diri kita pengikut Kristus. Bila kita hanya bisa mengkritik tanpa ada tindakan konkret. Kita pergi ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau sekarang ya secara online kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Beberapa dari apa yang sudah difirmankan terlalu sulit untuk dilakukan. Tetapi kita dengan gampangnya mengkritik orang. Padahal kita sendiri tidak melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Yesus memberikan kita kebahagiaan yang kekal, membebaskan kita dari belenggu dosa dengan jalan yang tidak gampang, yaitu jalan salib, dan berakhir dengan kematian. Tugas kita sebagai anaknya meneladaninya. Ketika Yesus siap menderita untuk kita, kita juga harus siap menderita. Karena itu harga yang kita harus bayar kepada Dia. Kita mestinya menyadari konsekuensi mengikuti Yesus akan menanggung dengan ikhlas semua penderitaan yang dialami. Karena itu bagian dari menumbuh kembangkan iman. Penderitaan sudah semestinya kita lihat sebagai kehormatan. Karena kita telah menerima kebaikan terlebih dahulu dari Kristus. Selama nafas dibungkus raga, penderitaan tidak akan berhenti menghampiri kita. Hidup ini sebuah perjuangan, Bapak Ibu. Tidak akan berhenti sampai kita mati. Penderitaan harus dikalahkan. Persoalan harus dihadapi. Kita tidak boleh lari dari kenyataan hidup. Kita tidak boleh menyerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pembacaan kita pada hari ini mengingatkan tentang teladan hidup Yesus yang bersedia menderita. Itu harus menjadi inspirasi untuk seluruh warga jemaat GPIB Shalom. Rasul Petrus berkata di ayat pertama, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa." Kesediaan menderita akan membuat hidup kita berani tampil berbeda, dengan tidak terjerumus kepada arus dunia yang membawa manusia hidup dalam dosa. Latar belakang hidup kita boleh saja kelam, Bapak Ibu. Tetapi kehidupan kita setelah mengenal Yesus harus berani tampil beda dengan melakukan kebaikan Yesus di dalam hidup kita. Hal ini kita lakukan tidak hanya karena adanya kesadaran akan hari penghakiman, tetapi yang utama yaitu sebagai sebuah rasa syukur atas karya keselamatan yang sudah Yesus lakukan dan komitmen untuk hidup lebih memuliakan Dia. Maka dari itu, jika Yesus saja siap menderita, Bapak Ibu, untuk kebaikan diri kita, maka kita pun harus termotivasi demikian. Selamat mempersiapkan diri untuk menjadi pengikut Kristus yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
akan menaikkan syafaat kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah pada malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau sudah siap menderita untuk kami, sudah bersedia menderita untuk kami. Kami tidak dapat membalasnya ya Tuhan, kami hanya manusia yang lemah, kami hanya manusia yang tidak berdaya. Terkadang ketika kami memutuskan untuk mengubah diri kami, untuk menjadi yang lebih baik, ada saja tantangan, ada saja godaan yang membuat diri kami akhirnya menyerah untuk menjadi yang lebih baik. Maka dari itu ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu memampukan kami, sehingga kami dapat melakukan, sehingga kami dapat meneladani tindakan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam doa syafaat ini ya Tuhan, kami ingin membawa gereja kami, GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta. Kiranya Engkau memberkati segala sesuatunya ya Tuhan. Program-program, baik yang sedang berjalan maupun yang telah direncanakan. Peneguhan CD, persiapan regenerasi pengurus pelkat-pelkat, dan program-program yang lain. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Dan kiranya Kau berkati juga ya Tuhan, pengurus-pengurus gereja, mulai dari KMJ, PHMJ, majelis-majelis jemaat, pengurus-pengurus pelkat, karyawan kantor. Kiranya Kau berkati mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan panggilan mereka dengan hati yang sungguh. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan, mulai dari program-program yang sedang berjalan maupun yang telah direncanakan, agar dapat berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan. Dan kami menyerahkan juga pemimpin negara ini ya Tuhan, mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah ya Tuhan, sehingga kuasa-Mu nyata di tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam keadaan lemah tubuh. Siapapun itu ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Kiranya Kau selalu memberikan mereka kekuatan, kemampuan. Kiranya Kau berikan mereka kesembuhan ya Tuhan. Berkati apapun yang mereka makan ya Tuhan, makanan, minuman, obat-obatan. Sehingga ketika mereka mengalami pemulihan, mereka dapat mensyukuri itu. Dan nama-Mu dapat dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat kami yang sedang bersuka cita, baik atas pertambahan usia maupun atas
pernikahan mereka ya Tuhan, pertambahan usia pernikahan mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, sehingga sukacita ini boleh menjadi berkat bagi diri mereka dan mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk kami yang sudah dapat meluangkan waktu bersama dengan keluarga kami mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya Kau selalu memberikan kami kesehatan, Kau berikan kami kekuatan, berikan kami umur yang panjang. Kau berkati kami di dalam kami menjalani pergumulan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat tetap terus mengandalkan Engkau, kami tidak melupakan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga tidak meninggalkan kami, pegang terus tangan kami ya Tuhan, sehingga kami kuat, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Kiranya Kau selalu memakai kami, Kau selalu layakkan kami untuk kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, kehadiran kami, baik di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, maupun di tengah lingkungan masyarakat, boleh mendatangkan damai sejahtera ya Tuhan, bagi semua orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli.
di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat kata Alkitab yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 hingga 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa.
Allah sumber pengharapan dan kasih karunia, dalam tuntunan dan pemeliharaanmu kami boleh melayani, bekerja, dan berbakti bersama-sama. Bahkan melaluinya, kami memiliki kesempatan untuk membagikan kasih Tuhan terhadap sesama. Atas anugerah dan berkat yang kami terima, yang Engkau curahkan dengan berlimpah-limpah, kini kami nyatakan syukur melalui persembahan dan memuliakan nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Yesus Kristus, sumber kasih karunia, terimalah syukur dan persembahan kami ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Dengarlah amanat pengutusan yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 hingga ayat 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia, beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap tekun di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari hari ini
esok, hingga selama-lamanya.